Psikologi. Yang terhormat Lurah Logi Kecamatan Bogor Barat, Bapak Aditya Luhur Raharja SAP MSI. Yang kami hormati Ketua RW 08 Logi, Bapak Insinyur Hari Priyatna MM. Yang kami hormati Ketua DKM Al Hidayah, Bapak Soleh Hidayah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu warga RW 08, jamaah Masjid Al Hidayah RW 08. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga kita pada hari ini bisa mengikuti peringatan Muharram Pak Lurah kan habis acara ini kan gangguan ini di Masjid Al Hidayah. bingkisan beliau Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al Hidayah, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan teman-teman dari ruang reptil, teman-teman dari ruang reptil untuk bisa memberikan sedikit edukasi tentang reptil. Dan kasih waktu 10 menit, Mas. Nanti bisa diteruskan Bapak dan Ibu apabila ingin mencoba atau foto bersama dengan reptil, dengan ular, gitu ya, bisa nanti ke stand booth-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat panitia yang sudah mengundang kami untuk dipercayakan buka edukasi di sini. Kami dari ruang reptil mau sedikit bercerita tentang reptil atau hewan vertebrata yang berdarah dingin. Ini jenis yang saya bawa boa asal Amerika. Kita di sini akan mengangkat sedikit mitos tentang ular ya, ular takut garam atau gigitan ular berbisa untuk penanganannya biar tidak menyebabkan kematian. Di sini nanti saya jelaskan. Dan di sini nanti ada sesi foto juga kalau misalnya mau ya. Pertama saya jelasin untuk mitos-mitos ular itu atau ini di rumah kalau ular pasti dikasih garam ya. Sebenarnya ular tidak takut garam. Yang takut garam itu jenis hewan moluska atau jenis kita, cacing, hewan-hewan bertelur kayak siput itu yang takut garam. Kalau ular tidak takut garam. Terus cara menghindari ular biar berubah, pertama rumah harus bersih. Terus kasih kampak karena yang ular takutkan bukan garam tapi bau-bau yang menyengat. Kalau garam mending dipakai masak aja sih. Terus kalau rumahnya ke kebun atau sekitar sini biasanya ada jenis-jenis hewan berbisa yang di rumah itu jenisnya ular pincung. Kalau disebut dari kita itu jenis berbisa juga. Ada pernah sweeping daerah sini itu ada ular hijau ekor merah. Itu berbisa. Kalau yang hijau full nggak ada ekor merahnya itu aman. Sama ekor yang abu itu aman. Yang berbisa itu ya ekor yang merah. Dan untuk penanganan gigitan ular berbisa di sini saya akan kasih tahu. Kalau di TV-TV gigitan ular berbisa itu di cover ya atau di seret bekas gigitannya, terus darah dikeluarkan. Sebenarnya bisa ular itu tidak menjalar lewat darah, tapi lewat getah bening.
Jadi itu malah memperburuk keadaan yang digigitnya. Jadi untuk penanganan gigitan ular berbisa itu namanya, kalau di kita di gigitan ular berbisa itu namanya imobilisasi, atau kalau di medis jatuh atau apa itu sama kayak patah tulang itu kan gigit, itu hampir sama penanganannya sama kayak itu. Jadi bukan diseset ya, untuk diperkesal lukanya terus disedot darahnya, itu malah memperburuk keadaan. Jadi gigit kalau ada contoh, ada kayu, ada tali, misalnya gigitan di tangan di sini, itu digigit dari sini sampai sini pakai kayu, kayunya yang terikat, bukan tangan yang terikat. Ada kan di TV juga suka digigit, diikat di sini ya, itu salah, itu mau jadinya kan buka nanti karena darah-darah ke jalan, karena dikiranya gigitan apa bisa ular itu berjalan lewat darah, tapi sebenarnya lewat kita ini. Cara penanganannya, jadi yang diikat itu kayunya atau benda yang akan mengepang biar tangan itu bergerak. Itu penanganannya. Kalau misalnya digigit di leher gimana kan nggak bisa ya digigit. Nah kalau di leher, kalau ada sepatu atau sepatu boot itu di sini ditahan pakai sepatu boot. Kalau dalam dia itu kita nggak mungkin kan penanganannya dari kayak alat yang lain, jadi yang ada aja. Terus kalau di kaki juga sama, diikatnya dari pinggul sampai bawah kaki. Jadi bukan diikat yang pas bagian gigitnya aja. Itu untuk memperlambat gerakan bisa ular dan nanti keluar lewat telinga. Tapi tetap harus penanganan medis sih. Cuma bila penanganannya benar, insya Allah tidak akan menyebabkan kematian. Nah, sedikit seperti itu aja untuk perawatan gigitan ular berbisa sama jenis ular berbisa dan mitos ular yang takut garam. Jangan dipakai lagi garam ya. Pakainya apa ya? Terus kenapa sih ular suka masuk rumah? Ular itu senang sama suhu yang hangat. Karena biasanya suka ada di kompor kan, dan kalau kompor itu karena dia senang. Karena kompor ular itu ada sensor panas di bawah bibirnya. Di sini itu namanya sensor panas untuk mendeteksi suhu dan dia di situ dia. Bang, saya mau tanya. Boleh ya. Di sini saya temuin di komplek ini di teman Ya. ini binatang dan diantaranya udah masih pertama dalam besar. Ya. Itu yang gede maupun yang kecil bahasa Indonesia. Kedua ular-ular. Ya. Yang itu yang sering pernah saya temui itu panjangnya bisa 2 meter. Ya. Dan anaknya itu hitam putih. Nah ini berbahaya enggak? Karena ini dua kali saya temuin. Oke, baik. Yang ketiga itu apa? Bukan Dewa. Oke. Ya. Untuk Musa, sebenarnya kalau Musa kalau lihat kita itu dominan lari ya. Terus kalau misalnya kena gigitannya, ya paling yang bikin kita meriang bakteri dari giginya sih Pak. Terus kalau untuk ular-ular, itu ada beberapa ular-ular yang mematikan dan ada yang nggak mematikan. Jadi kita harus gantung karakternya kayak hitam putih. Hitam putih kita ada belajar tajam. Yang satu bungalus. Bungalus itu biasanya kalau kita sebutnya ular-ular, adanya di bawah. Itu bisanya tinggi Pak. Penanganannya yang tadi yang saya jelaskan. Tapi itu nggak ada bisanya di Indonesia. Tapi kalau ada yang digigit itu bisa hubungi kita. Nanti ada kita tuh gabung sama dokter anti venom di Indonesia satu-satunya yang gabung sama WHO. Jadi namanya dokter Tri. Itu nanti kita ikut dia, nanti dia bawain serumnya. Terus jenis ular yang satu lagi yang ular itu ada namanya Boiga monomaculata atau Molly. Itu ada yang warnanya belang kuning hitam, kuning putih juga sama. Cuma yang membedain struktur tubuhnya. Pati. Itu dominan bulat struktur tubuhnya. Dan adanya di bawah. Kalau untuk Molly atau Boiga monomaculata itu adanya di atas di pohon dan jenis struktur
sini, jangan di sini. Boy, apa boyga? Jangan di depan, jangan di depan. Jadi kalau yang boyga udah bisa, tapi kan kita nggak bikin pakai paling yang baru digigit mah lihat aja sih Pak. Kalau yang udah pernah digigit, nanti kita bikin nanti racun dia sendiri. Biasanya disolokan-solokan. Kalau disolokan ada kemungkinan belum harus. Mending dihindari aja sih Pak. Jangan coba ditangkap. Nah, soalnya suka kadang ada depan rumah gitu. Iya, nanti kasih wangi atau kalau ada obat yang wangi. Tapi biasanya ular berbisa itu lebih tinggi dibandingkan ular yang tidak berbisa. Ular yang tidak berbisa biasanya menyerang apa kayak kobra gitu. Kalau ular berbisa itu lebih berat. Sebenarnya ular berbisa itu bisa dipegang sama tangan kalau keadaan liar kalau kita tahu penanganannya. Dibandingkan ular yang tidak berbisa. Cukup Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Nanti kan, nanti dilanjut di tempat yang kasih aja. Dan kalau waktunya sudah selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.